Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pemutuan Fisik Gabah dan Beras menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI oleh Sri Lestari dan Fajar Kurniawan. Makalah ini didedikasikan untuk sahabat kami yaitu Bapak Fajar Kurniawan, STP MSI, yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga karya kecil ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya robbal alamin. Sebagai pendahuluan, pemutuan gabah dan beras sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas gabah dan juga beras, kemudian untuk menentukan juga nilai jual dari beras dan gabah itu sendiri. Mutu gabah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan lingkungan tumbuh, budidaya panen, hingga penanganan pasca panen dan faktor genetik tanaman. Secara umum, mutu beras banyak dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama adalah sifat genetik, yang kedua adalah lingkungan dan kegiatan prapanen, yang ketiga perlakuan pemanenan, dan yang keempat adalah perlakuan pasca panen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mutu fisik gabah dan beras, serta menilai mutu gabah menurut SNI 1987 dan mutu beras menurut SNI 6128 tahun 2015. Penelitian dilaksanakan pada bulan September tahun 2018 di Laboratorium Lewi Koko, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Bahan yang digunakan pada kegiatan ini adalah gabah kering giling varietas IPB 3S, beras dari varietas padi Ciherang, serta alkohol 95%. Alat yang digunakan yaitu alat pengupas sekam, silinder separator, timbangan digital, Crown Digital Moisture Meter, ayakan menir, ayakan beras patah, saringan, gelas ukur, dan lain sebagainya. Untuk metode, masing-masing sampel gabah dan beras yang digunakan yaitu sebanyak 100 gram dengan 4 kali ulangan. Data ditabulasi dengan menggunakan Excel. Parameter pengukuran mutu fisik gabah meliputi kadar air, gabah hampa, butir rusak, butir mengapur, serta gabah merah. Sedangkan parameter pengukuran mutu fisik beras meliputi kadar air, persentase beras kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning, butir kapur, benda asing, dan butir gabah. Komponen mutu yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan SNI gabah tahun 1987 dan SNI beras 6128 tahun 2015. Untuk persyaratan mutu gabah sesuai SNI tahun 1987 bisa dilihat pada screen, terbagi menjadi 3 kriteria mutu yaitu mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Untuk persyaratan mutu beras menurut SNI 6128 tahun 2015 dapat dilihat pada layar, dibagi menjadi klasifikasi beras premium dan medium. Medium dibagi lagi menjadi 3 yaitu medium 1, 2, dan 3. Untuk diagram alir analisis mutu gabah dapat dilihat pada layar. Gabah kering giling diukur kadar airnya, kemudian ditimbang sebanyak 100 gram dan digiling dengan menggunakan pengupas sekam. Kemudian dihasilkan beras pecah kulit, kemudian ditimbang berapa yang dihasilkan, kemudian dipilih kembali apakah masih ada yang belum terkupas. Kemudian dikupas secara manual dan ditimbang kembali beras pecah kulit yang dihasilkan. Kemudian nanti dipilah antara butir kuning dan juga butir hijau, dan semuanya ditimbang dan dihitung rendemen dari butir kuning, butir hijau, dan beras putih tersebut. Kemudian untuk diagram alir pemutuan gabah menggunakan alkohol dapat dilihat juga pada layar. Gabah kering giling sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam 400 cc alkohol dalam gelas ukur, kemudian diaduk dengan menggunakan pengaduk, yang akhirnya nanti gabah yang hampa dan kotoran akan mengapung. Gabah hampa dan kotoran kemudian diangkat dengan menggunakan saringan, kemudian dihamparkan di atas kertas dan dibiarkan mengering selama 15 menit. Kemudian dihitung persentasenya terhadap berat contoh yang dianalisis. Diagram alir pemutuan beras. Beras sebanyak 100 gram diukur kadar airnya, kemudian dimasukkan ke dalam silinder separator untuk memisahkan antara beras menir, beras patah, dan beras kepala. Kemudian masing-masing diayak, kemudian ditimbang, dan juga dilakukan penghitungan persentase terhadap masing-masing komponen tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mutu gabah dihasilkan kadar air yaitu sebesar 14,55%, gabah hampa sebanyak 1,64%, butir hijau sebanyak 3,12%, butir kuning sebanyak 4,46%, kemudian butir merah 0%, gabah yang tenggelam 98,36%. Dan gabah IPB gabah varietas IPB 3S ini dari kesemuanya ini telah masuk pada kriteria mutu kelas 2, akan tetapi memang di sini untuk kadar air masih lebih tinggi 0,55%. Jadi memang agar masuk ke dalam kriteria mutu 2, kadar air ini harus diturunkan sebesar 0,55%. Untuk analisis mutu beras dihasilkan kadar air yaitu 14,30%, kemudian butir kepala 66,73%, butir utuh 0%, butir patah 24,33%, butir menir 7,22%, kemudian butir mengapur 1,51%, butir rusak 0,21%, butir merah 0,01%, memang ini sedikit sekali. Kemudian benda asing dan butir gabah masing-masing 0%. Menurut Hasbullah et al. Tahun 2009, kualitas fisik gabah yang diamati mulai dari pemanenan hingga penggilingan meliputi kadar air gabah, dimensi dan penampakan gabah, gabah bernas dan gabah hampa serta keretakan gabah. Banyaknya jumlah butir kuning atau rusak diduga dipengaruhi oleh kadar air gabah yang nilainya lebih dari 14%. Kadar air gabah merupakan komponen utama yang harus diperhatikan bila akan melakukan proses penggilingan untuk menghasilkan beras giling. Kualitas beras giling sangat ditentukan oleh banyaknya kandungan beras kepala. Tingginya persentase beras patah dan menir juga akan berpengaruh terhadap rendahnya harga jual maupun cita rasa dari nasi yang dihasilkan. Menurut Nugraha tahun 2009, yaitu melaporkan bahwa rendemen giling banyak dipengaruhi oleh bahan bakunya, yaitu gabah kering giling. Makin bernas gabah kering giling dengan kandungan butir hampa dan kotoran rendah akan semakin tinggi rendemen gilingnya. Kesimpulan dari penelitian ini, mutu fisik gabah varietas IPB 3S terdiri dari kadar air sebesar 14,55%, gabah hampa 1,64%, butir mengapur sebesar 3,12%, butir rusak 4,46%, butir merah sebesar 0%. Sedangkan komponen mutu fisik beras varietas padi Ciherang memiliki kadar air sebesar 14,3%, butir kepala sebesar 66,73%, butir patah sebesar 24,18%, butir menir sebesar 7,21%, butir mengapur sebesar 1,51%, butir kuning sebesar 0,21%, butir merah sebesar 0,01%, benda asing serta butir gabah sebesar 0%. Pemutuan gabah varietas IPB 3S berada pada kategori mutu gabah 2. Pada kategori gabah mutu 2, yaitu sesuai SNI tahun 1987, dengan catatan dilakukan penurunan kadar air sebesar 0,55%. Sedangkan untuk beras varietas Ciherang tidak sesuai dengan SNI 6128 tahun 2015, disebabkan oleh tingginya persentase beras menir yang dihasilkan. Saran dari penelitian ini yaitu pemutuan beras dapat dilakukan menurut SNI beras yang terbaru, yaitu tahun 2020. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.